Redmi Note 14 series telah resmi dirilis 24 Januari 2025 kemarin di Indonesia. Smartphone mid-range terbaru dari Xiaomi ini membawa 4 seri pada peluncurannya, mulai dari Redmi Note 14 4G, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro, dan Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Mingrab jadi salah satu yang diberi kesempatan buat nonton langsung launching Redmi Note 14 series di Jakarta kemarin. Mingrab juga udah nyobain langsung Redmi Note 14 series ini. Di video kali ini, Mingrab bakal bikin review singkat terkait Redmi Note 14 series dan seberapa seru sih acara launchingnya. Subscribe dulu sebelum kita lanjut bahas Redmi Note 14 series ini. Redmi Note 14 series ini membawa tagline Always Ready. Tagline ini ditujukan untuk memberikan pengalaman fotografi menggunakan Redmi Note 14 yang ikonik bagi anak muda. Buat Mingrab yang masih anak muda banget, berarti pas dong ya buat Mingrab nih. Mingrab pas masuk stage-nya langsung disambut dengan look menarik dari Redmi Note 14 Pro 5G. Layarnya curve dan terasa mewah. Di genggaman, Redmi Note 14 Pro dan Redmi Note 14 Pro Plus 5G terasa berisi. Jadi nggak enteng-enteng banget, tapi nggak berat juga. Gimana ya jelasinnya? Intinya gitu deh. Pas pegang HP-nya, Mingrab langsung diminta buat nyobain kameranya sama mas-mas yang jagain nih. Katanya sensor 200 megapiksel yang dibawa Redmi Note 14 Pro series punya keunggulan pada detail foto. Jadi, Mingrab diminta buat foto dari jarak yang ditentukan, lalu hasil fotonya diminta untuk di crop. Hasil croppingnya nggak bakal terkompres habis, jadi detailnya masih dapet. Mingrab sendiri belum sepenuhnya puas sebenarnya pas nyobain sensor 200 megapiksel ini karena Mingrab nyobainnya di keadaan yang bener-bener low light. Tapi pas Mingrab coba buat take foto lagi tanpa sensor 200 megapiksel dan melakukan zoom di foto tersebut, hasilnya tetap detail. Menurut kalian gimana? Silahkan nilai sendiri di komentar. Dari tampilan depannya, Redmi Note 14 Pro series jelas lebih menggoda daripada Redmi Note 14 yang basic atau reguler. Pada Redmi Note 14 Basic, bezelnya emang terlihat lebih tebal bahkan dari seri sebelumnya yakni Redmi Note 13 series. Sebelumnya Mingrab nonton juga nih review Redmi Note 14 series dan bezelnya kelihatan tebel banget. Tapi pas Mingrab cobain langsung HP-nya, ternyata nggak setebel itu kok. Masih enak lah di mata. Kalau dibandingin sama Redmi Note 14 Pro series, jelas beda jauh. Redmi Note 14 Pro series punya look yang menawan. Layarnya full screen serta curve tentunya ya, framenya lengkung dan ini berasa tipis banget. Layarnya sendiri udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Victus 2. Pelindung layar ini biasanya dipakai di smartphone flagship. Samsung Galaxy S23 salah satu flagship yang pernah pakai pelindung layar Corning Gorilla Glass Victus 2 ini. Layar curve sendiri biasanya ditakuti pengguna, apalagi ketika jatuh. Nah, Corning Gorilla Glass Victus 2 ini diklaim mampu menahan kerusakan saat smartphone jatuh, bahkan dari ketinggian 2 meter. Ngeri nggak tuh? Selain itu, Redmi Note 14 Pro series juga sudah dibekali sertifikasi IP68 yang artinya tahan terhadap debu dan air. Layarnya masih bisa lah digunakan meski dalam kondisi basah. Untuk urusan kenyamanan mata saat menggunakan Redmi Note 14 Pro series ini, kayaknya udah nggak diragukan lagi. Refresh rate-nya itu 120 Hz, kecerahannya ada di 3000 nits, resolusinya itu 1,5K dan Crystal Res AMOLED. Cukup lebar juga di 6,67 inch. Buat nonton film, jelas udah nyaman. Bagian backdoor Redmi Note 14 Pro Plus terbuat dari material kaca sehingga halus di genggaman dan memiliki kesan premium. Namun, sayang banget. Menurut Mingrab, desain kameranya kurang menarik untuk smartphone di harga 5 jutaan. Frame kamera yang berbentuk hampir seperti lingkaran ini, menurut Mingrab malah tanggung. Tapi ya, desain kayak gini kayaknya lagi ngetrend dan kalau soal desain kembali ke masing-masing individu. Untuk daya pacunya sendiri, masing-masing series memiliki prosesor yang berbeda. Redmi Note 14 Pro Plus 5G membawa chipset Snapdragon 7S Gen 3. Redmi Note 14 Pro 5G menggunakan Dimensity 7300 Ultra. Redmi Note 14 5G diprakarsai Dimensity 7025 Ultra. Dan varian paling rendah yakni Redmi Note 14 4G dibekali chipset Helio G99 Ultra. Chipset ini kayaknya udah jadi chipset sejuta umat untuk smartphone mid-range nih.
Harga dari masing-masing smartphone ini jelas berbeda pula. Redmi Note 14 Basic dibanderol mulai Rp2.400.000. Redmi Note 14 5G mulai Rp3.200.000, Redmi Note 14 Pro 5G mulai Rp4.400.000, dan seri paling tinggi dibanderol hingga 6 jutaan. Dari segi harga ini, ketika Mindra posting di Instagram, ternyata banyak yang membandingkannya dengan Xiaomi 14T. Banyak yang bilang, tanggung nambah dikit udah dapet Xiaomi 14T. Menurut kalian gimana nih? Redmi Note 14 seri ini mengunggulkan sisi AI juga. Masing-masing seri udah dibekali AI khususnya pada bidang fotografi, seperti menghapus objek mengganggu, expansion objek foto, dan beberapa AI lainnya. AI sendiri memang udah jadi bagian penting untuk smartphone saat ini. Kalau nggak ada AI-nya, jadi kayak kurang lengkap. Dari segi warna, Mindra tertarik banget dengan warna coral green ini. Warnanya fresh, desain backdoor-nya juga terlihat lebih bervariasi. Di seri Redmi Note 14 5G juga kelihatan cakep nih warna coral green ini. Redmi Note 14 5G juga terasa lebih compact, nyaman di genggaman, lengkungan pada sisi smartphone-nya simetris, dan kameranya juga udah tersedia ultra wide. Yuk kita bahas kamera Redmi Note 14 series ini. Redmi Note 14 4G dibekali 3 kamera belakang, yakni 108 MP kamera utama, 2 MP makro, dan 2 MP depth kamera. Untuk Redmi Note 14 5G memiliki resolusi yang sama, namun tidak dibekali kamera makro dan diganti dengan 8 MP kamera ultra wide. Mending mana nih menurut kalian? Pada seri Pro, sama-sama memiliki sensor 200 MP kamera utama, 8 MP ultra wide, dan 2 MP kamera makro. Sayang banget untuk seri Pro Plus di Indonesia belum tersedia lensa tele. Padahal di harga 6 juta ada beberapa smartphone yang udah menyediakan lensa tele. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis di komentar ya. Untuk perekaman video, Redmi Note 14 Pro Plus bisa merekam hingga 4K 30 fps. Stabilizernya sangat bekerja meski diguncang-guncang. Namun 30 fps menurut Mingrab ya, masih kurang memuaskan. Sedangkan untuk seri Redmi Note 14 Basic bisa perekaman di 1080-60 fps. Berikut Mingrab spill hasil foto dan videonya. Ini contoh perekaman 4K 30 fps dan ini Mingrab goyangin. Ini udah ada stabilizernya. Hasilnya menurut kalian gimana? Nanti tulis aja di komentar. Ini contoh perekaman 1080-60 fps. Hasilnya seperti ini, kayaknya lebih stabil ya tentunya. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis di komentar. Bisa langsung zoom juga. Ini perekaman 1080-30 fps satu kali dan kita bisa stitch langsung ke 0,6 kali atau ultra wide. Oh, ternyata nggak bisa. Kita zoom maksimal di 2,9 kali 3. Kita zoom di 6 kali. Seperti ini hasilnya. Ini hasil kamera depan dari Redmi Note 14 5G. Hasilnya seperti ini. Kira-kira gimana menurut kalian? Silahkan tulis di komentar. Dari segi ketahanan baterai ini, Redmi Note 14 Pro Plus 5G sebagai series tertinggi memiliki kapasitas baterai 5110 mAh dan dibekali hypercharge 120 Watt. Udah pasti cepat ngecasnya dan awet baterainya. Untuk varian Pro biasa, kapasitas baterainya sama, namun chargingnya di 45 Watt aja. Begitu pula untuk seri Redmi Note 14 5G. Nah, untuk seri Redmi Note 14 4G justru memiliki kapasitas baterai paling gede di 5500 mAh, tapi untuk turbo chargingnya cuma 33 Watt aja. Yap, Redmi Note 14 series ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri seperti yang Mindra bahas tadi. Buat Mindra pribadi, baik dari segi spesifikasi dan harga, Redmi Note 14 series sangat bersaing.
bisa jadi opsi untuk kamu yang cari smartphone di harga 2 jutaan. Tulis pendapat kamu terkait smartphone ini di komentar dan mari kita berdiskusi. Kesan Mingrab buat acara launching kemarin seru dan rame banget. Pengalaman buat Mingrab juga bisa bertemu YouTuber-YouTuber hebat. Terima kasih buat Xiaomi yang udah mengundang Pornografi Indonesia dan ditunggu undangan lainnya dan tentunya kolaborasinya. Thank you banget udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa tinggalin jejak dengan like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.